sepak bola Indonesia belum bisa menembus prestasi untuk di level tingkat Asia. Apa penyebabnya? Mari kita ulas. Singapura pernah merajai AFF di tahun 1998, 2004, 2007, dan 2012. Pada masa itu, The Lion, timnas Singapura diperkuat banyak pemain-pemain naturalisasi seperti Daniel Bennett, Itemi Dixon, Agus Kashmir, Alexander Duris, Quili, Sijia, Precious, Emuerai, Yulia Wilkinson, dan lain-lain. Pada zaman itu, Indonesia belum menerapkan sistem naturalisasi pada zamannya Kurniawan Dwi Yulianto dengan program pemain training di Italia, yaitu Primavera, Baretti. Setelah itu di tahun 2012, Singapura tidak menganut lagi dengan merekrut pemain-pemain naturalisasinya, sehingga Singapura prestasinya down. Selanjutnya Malaysia, Indonesia, Thailand getol melakukan dan mengincar pemain keturunan untuk bisa bergabung di tim nasionalnya masing-masing. Saat ini boleh dikatakan prestasi dari timnas Malaysia dengan bergabungnya 11 pemain naturalisasi. Prestasi Malaysia yang bercokol di ranking FIFA 134 dapat bersaing, bahkan mengalahkan terakhir India dengan 4-2. India yang mempunyai ranking FIFA 102. Bahkan Filipina yang negaranya, masyarakatnya umumnya adalah mayoritas suka bola basket, sisi lain merekrut untuk kesebelasan tim nasionalnya hampir 19 pemain, sehingga posisi ranking Filipina boleh dikatakan di atas Indonesia. Filipina ranking FIFA saat ini adalah 134, sedangkan Indonesia 146. Memang Indonesia pada saat dilatih coach Luis Milla melakukan rekrutmen pemain-pemain naturalisasi, tetapi rata-rata mereka sudah menua, zaman keemasan golden age-nya sudah berkurang, sehingga dengan pemain naturalisasi tersebut Luis Milla belum bisa mengubah tim nasional Indonesia yang seperti saat ini dilakukan oleh Coach Sintayong.
Indonesia mempunyai pemain-pemain naturalisasi yang hebat pada zamannya, dari Christian Gonzalez, Bento Gonzalez, Greg Nicolo, Herman Jumafo, Rio Faulin, termasuk angkatan Diego Mitchell, Irfan Badin, Jeffrey Kurniawan, Fabiano Bertrand, dan lain-lain. Saat ini beberapa negara seperti Kamboja pun telah melakukan program naturalisasi. Salah satunya adalah pemain Bali United, Privat Barga, dan juga pemain dari Jepang, Yudai Ogawa. Kemudian ada Thailand yang memang sejak tahun 2022 membuka keran naturalisasi, di mana ada beberapa pemain seperti Manuel Pir, Cristando, Philip Roller, dan Elias Dullah. Elias Dullah saat ini pun bermain di Bali United. Satu-satunya negara di ASEAN yang belum membuka keran naturalisasi, dan ini adalah Federasi Sepak Bola Vietnam yang tidak mau melakukan perekrutan naturalisasi. Vietnam fokus untuk pemain-pemain Vietnam sendiri, dan terang telah mereka lakukan sehingga mereka pun bisa tampil sebagai tim yang ditakuti dan disegani di Asia Tenggara. Melihat keberadaan tim nasional Indonesia yang diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi asli Indonesia, dari data yang ada adalah Sandy Henny Walsh, main belakang dari klub KF Michelin Beglia, Saint Elian J. Patinama, klub Viking Belanda, pemain back dan center back Jordi Amat dari klub Johor Darul Taksim Malaysia yang posisi pemain center back. Elkan William Theo Bagot, fullback dari Ipswich Town, Inggris. Ivar Jenner dari Jong Utrecht, pemain gelandang yang sebelumnya dipersiapkan untuk kejuaraan Piala Dunia U20 Indonesia. Berikut dengan Rafael William Struck, Ado Den Haag, pemain penyerang. Media Vietnam khususnya sangat ketar-ketir karena dalam grup Piala Asia maupun Piala Dunia 2026 di grup F, Vietnam satu grup dengan Indonesia.
Dan saat ini ada beberapa yang akan dinaturalisasi, rata-rata pemain grade A dari Belanda, Eropa. J. Inces dari grup Valencia, Itali. Nathan Choa Aon dari Swansea City, Inggris, pemain belakang. Ada juga goalkeeper Emil Adero Mulyadi dari Inter Milan, dan ini real keturunan dari Lombok. Ada Tom Haye, gelandang Heerenveen Belanda. Selanjutnya ada Kevin Dix Bakar Besi, si keturunan Maluku, saat ini bermain di klub Copenhagen Football Club Denmark. Dan menurut keterangan info yang didapat dari salah satu eksekutif komite PSSI, pemain-pemain naturalisasi programnya tetap dilanjutkan, dan apa yang dikatakan Coach Sintayong, saat ini memang timnas Indonesia dalam perkembangannya cukup baik, tetapi dia masih memerlukan pemain-pemain yang lebih lanjut untuk memperkuat timnas Indonesia, karena sudah Sintayong sendiri yang memantau dan memberi informasi pemain-pemain mana naturalisasi yang perlu direkrut untuk tim nasional Indonesia. Tapi perlu Anda ketahui, dari sekian pemain naturalisasi negara-negara Asia Tenggara, pemain termahalnya adalah pemain naturalisasi dari Filipina, Gerrit Holtmann, yang saat ini bermain di Liga Bundesliga Jerman dan memperkuat klub MFPL Bochum, dan dia adalah pemain penyerang, dan di Bundesliga boleh dikatakan dia mempunyai nilai value sekitar 39,98 miliar rupiah. Nomor 2 adalah Sandy Walsh, pemain belakang dari KF Michelin Belgia. Pemain naturalisasi ini dengan nilai value sekitar 34,76 miliar. Yang ketiga adalah pemain Thailand, Chanatip J. Sangkrasit, pemain gelandang Thailand yang saat ini memperkuat klub BG Pathum United Thailand. Coach Sintayong yang mempersiapkan pertandingan untuk leg kedua lawan Brunei Darussalam besok tanggal 17 Oktober 2023 di
Brunei mengatakan bahwa memang squad timnas senior Indonesia saat ini sudah kelihatan membaik, dan kedepannya biar kami lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain-pemain keturunan naturalisasi lagi, dan ini sesuai dengan game plan dan filosofi, khususnya karena terus terang saya melihat dalam hal ini dari timnas Indonesia levelnya adalah di tingkat Asia saat ini, karena di bulan Januari 2024 final di babak penyisian knockout Piala Asia Senior di Qatar dengan target lolos 16 besar dan bisa berlanjut. Kemudian juga mempersiapkan untuk pra Piala Dunia tahun 2026, mana juga setelah melalui mengalahkan Brunei Darussalam akan berlanjut ke grup F di babak penyisian dengan lawan-lawannya yang cukup berat, ada Irak, Vietnam maupun Filipina. Semoga tim nasional Indonesia khususnya kedepannya dengan diperkuat pemain-pemain naturalisasi dapat berjaya. Semoga sukses di tingkat Asia dan dunia. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.